Bapak Kepala Sekolah, Sekolah beserta peserta Parti 6 program bantuan publikasi pusat kumpulan skema penguatan pembelajaran menengah. Sebelum bisa berbicara dan makna memulai dalam kata, mari kita tundukkan hati, merenungi indahnya nikmat semesta. Atas izinnya kita masih diberi waktu untuk bersuara dalam keadaan sehat, lapang, dan jiwa yang bahagia. Allah satu milik segala waktu dan ruang yang mengatur kehidupan dalam ibadah, yang tenang, tiada kata yang pantas untuk didahulukan selain syukur atas segala limpahan kebaikan. Semoga setiap niat yang terucap dan langkah yang kita tata bernilai amal dalam pandangannya, menjadi cahaya di dunia dan saksi kebaikan di akhir masa. Salam serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ibu Bapak yang kami hormati, adapun agenda hari ini yang pertama adalah pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, berikutnya adalah doa, sambutan kepala sekolah, sambutan pengawas pembina sekolah, KPD, sosialisasi program besar KPK karena penguatan pembelajaran dalam, penyusunan program besar KPK karena penguatan pembelajaran dalam, dan yang terakhir ada tanya jawab beserta penelitian. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimuliakan. Sampai bintek dan alhamdulillah dana yang semuanya berjumlah 100 juta telah masuk ke rekening, dan kemarin kita sudah bisa mengambil sebagian keuangan untuk kegiatan yang akan kita laksanakan. Kita hanya mengambil untuk 3 kegiatan saja karena aturan dari direktoratnya tidak boleh diambil semuanya, harus diambil per kegiatan. Kita mengajukan 3 kegiatan yang akan dilaksanakan dari mulai kegiatan rapat koordinasi sampai nanti di hadir. Mudah-mudahan kegiatan ini menambah keberkahan, menambah kemajuan untuk SMK kita, dan saya berharap mendapatkan bantuan ini tidak hanya menyelesaikan program, tapi sangat berdampak terhadap kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah. Apalagi sekarang itu kan sudah berubah lagi kurikulum. Nah, ini saatnya dengan biaya ini insya Allah kita akan gunakan untuk pelatihan model pembelajaran yang baru. Sebagai informasi, insya Allah karena masih dari program Pak Kadis
kita waktu Jum di minggu kemarin harus disiapkan juga dana dari TOS untuk kegiatan IHT Pancawanja yang pematerinya dari distrik provinsi nanti ditunjuk. Kita akan diberi jadwal di bulan November dan dananya menggunakan dana BOS yang ada. Jadi ada beberapa kegiatan sehingga kegiatan-kegiatan tersebut intinya agar sekolah kita berdaya dan berdaya saing. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, saya turut berduka yang mendalam atas meninggalnya keluarga besar, salah satu keluarga besar SMKN 1 Sukaraja, ya, yaitu Pak Busnaman Hadi. Ya. Beliau merupakan mahasiswa saya, ya, jadi kebetulan di sini guru di sini. Ya. Beliau orang baik, ya. Mudah-mudahan beliau diterima amal ibadahnya, dan untuk itu mari kita bersama membacakan Al-Fatihah. Berbagai Al-Fatihah. Awas skema program bantuan pemerintah SMK Pusat Unggulan, ya, dengan penguatan pelajaran mendalam SMK. Sebetulnya bagi SMK, ya, di planning itu hal yang bukan luar biasa, ya, karena memang salah satu karakteristik, ya, terutama di pelajaran jurusan itu kan sudah dapat, ya, prinsip dari pembelajaran mendalam kan berkesadaran, bermakna, dan berbeda, kan itu, ya. Nah inilah kita penting apa konteks mendalamnya, ya, berkesadarannya, ya, yang perlu. Karena apa? Karena tingkatan manusia itu adanya, ya, yang pertama asbun, asal bunyi, ngecek cenah, tahu apa? Belum ngecek cenah, gitu. Mempelajari itu berkata ngecek cenah, ngecek pustaka, gitu, ya. Padahal di Quran itu, ya, jadi atau Quran itu, ya, kalau dilihat itu kan 97% adalah kisah dan cerita, dan 3% adalah rule atau larangan dan perintah. Nah, itu menurut Profesor, ya, Kristen itu James Gilley, kalau nggak salah, ya. Nah, saya selalu membuktikan itu, ya. Benar ya? Jadi mulai dari Al-Baqarah, ya, saya pisahkan ininya. Mana sih ayat mana yang melarang? Ada kata larangan, mana yang perintah? Jadi ini, coba ini buktikan. Sebab salah satu ini aja, kalau dilihat, ya, Quran itu kan 30 juz, ya. Terus 114 surat, terus 6.666 ayat cerita ayat. Pernah buktikan dulu? Tahu kan ya? Nah, ada juga yang ini 6.236 ayat. Nah, ini kan kalau matematik ini berupa angka, ya, pasti bisa dihitung. Saya coba hitung. Kenanya ternyata menurut hitungan saja, ya, 6.236 ayat. Nah, seperti itulah, ya kan? Jadi ada apa istilahnya pembuktian, gitu, ya. Dan belajar baru seperti itu. Selama ini kita, ya, biar aja lah. Oh, cerita aja, kiai lulus sokor, gitu. Ya, itu yang berpendapat 6.660 ayat itu, ya, kiai bukan daya
satu nasional, dan yang menyatakan 6.236 ayat itu juga sama, bukan kiai sembarangan. Nah itu kan kita di persimpangan ya, mana yang benar? Ya, kalau kita harus menggali sendiri, dicoba gitu. Nah itu ya, jadi mencoba sedikit belajar bahwa kita harus sedikit mendalam. Sebab ternyata di surat Yusuf yang terakhir 111 ya, ada kalimat kan di terjemahannya bahwa kisah-kisah itu untuk dijadikan pembelajaran bagi orang-orang yang berakal. Jadi Quran itu sebenarnya bagi orang yang berakal. Nah, kita sudah diberi proses itu sudah diberi akal. Makanya kita mengajak ya baik Pak Pengawas saya lagi nyari kenal apa kita saling ingatkan ya itu. Tapi saya dari angka gitu dari terus juga gini ya, yang saya jadi kan gini, kalau dalam tadi saya mengejar kesadarannya ya, kesadaran diri saya bukan itu ya. Jadi gini, di dalam DPR dimensi profil lulusan ada berapa? 8 kan ya? 6 jadi 8 kan? 6 jadi 8 waktu di kurikulum Merdeka 6, sekarang jadi 8 yang awal 8 itu kan beriman bertakwa, terus berkebangsaan, terus mandiri ya, terus kesehatan, urus kesehatan pertama Jawa Barat, Jawa Nasional ya. Nah terus supaya gampang ingatnya yang 4 lagi itu 4C. Yang 4C itu adalah kompetensi ya, manusia 21 terus gitu ya. Itu dari UNESCO. Berpikir kritis ya, atau critical thinking ya, berikutnya creativity atau kreativitas, communication dan kolaborasi. Ayo 4. Tidak ada gotong royong, kalau sudah masuk ke dalam kolaborasi gitu. Nah saya mencoba Bapak Ibu kita diskusi aja supaya dari materi macam gampang disebarkan kemana cara gitu ya. Dan intinya tadi intinya kata Pak PLT, bagaimana supaya bantuan ini ya bisa menjadi berdaya tadi kaitan pembelajaran mendalam. Pertama kita harus berkesadaran mengkaji ya istilahnya apa yang kita yakini ya, kita sudah memiliki kitab suci ya, banyak membantu pelajari ulang itu. Terus banyak kita hanya cakapnya saja, kita harus bisa memaknainya. Berikutnya ya terkait dengan ini apa, dengan materi ini. Jadi kalau saya mengenalkan gampang ya kalau matematik, suatu contoh ini dan bisa anak atau Bapak Ibu juga bisa berpikir ya. Bapak Ibu ini ya, karena kita lagu ya, di guru itu kan membuat soal ya. Soal itu acuannya apa indikator kan? Indikator soal. Nah, indikator begini ya, sederhana saja ya. Sekalipun SD ya, tapi yakin jawaban akan beda nantinya ya. Pertama akan sama, yang berikutnya kalau mendalam akan beda ya. Soalnya begini indikatornya, siswa dapat menentukan ya, penjumlahan 2 bilangan jumlah positif yang lebih kecil dari 10. Tuh ya. Coba buat soalnya itu.
7 tambah 5 sama dengan ya. Bapak Ibu ya, Bu Ali membuat soal 7 tambah 5 sama dengan 12, benar salah? Atau ini kan buat soal ya, buat soal 7 tambah 5 benar salah? Sama dengan titik-titik, benar salah? Ada yang lain nggak? Coba Bu. Ini sederhana ini, sederhana ya. Sekali lagi, siswa dapat menentukan penjumlahan dua buah bilangan bulat positif yang lebih kecil dari 10. Tadi Bu Adi bilang membuat soalnya itu 7 ditambah 5 sama dengan titik-titik. Coba Ibu. Bukan berasa, itu buat soal, itu buat soal. Bikin masalah. 8 tambah 2. Nah, ada lagi yang lain? Nah, 2 tambah 5. Oke ya. Nah gitu ya. Pasti bisa, itu sederhana ya. X1 tambah 9 tambah 2 sampai silahkan. Yang penting ayat operasinya tambah kan 2 bilangan yang lebih kecil dari 10 nanti juga 3 sampai 9 kan itu. Asal jangan 11 kan. Kalau misalnya 11, nah ditambah 3 itu salah. Kata 11 bukan merupakan bilangan bulan positif yang lebih kecil dari 10 gitu. Nah sekarang saya coba ya di blending dari soal itu, soal untuk soal ya. Pernyataan pertama ya. Ini pernyataan pertama ya, ada tiga pernyataan atau premis ya, ada 3 premis. Yang pertama ya, premis pertama, seekor kancil melihat 3 ekor gajah ketika menuju sungai. Premis pertama. Yang kedua, premis kedua, 3 ekor gajah ya melihat 2 ekor monyet menuju sungai. Premis ketiga ya, setiap monyet membawa 2 ekor membawa masing-masing membawa 1 ekor jangkrik. Pertanyaannya ya, berapa binatang, ada berapa ekor binatang ya yang menuju sungai? Pertanyaannya ya, berapa ekor yang menuju sungai? Sekali lagi ya kata-katanya. Seekor kancil ya melihat 3 ekor gajah ketika menuju sungai. Premis kedua, 3 ekor gajah melihat 2 ekor monyet menuju sungai. Yang ketiga, setiap monyet membawa 1 ekor jangkrik. Pertanyaannya, berapa ekor binatang yang ke sungai? Yang menuju sungai? 9. Ibu berapa? 7.
di sungai. Menuju sungai. Jadi berapa? 5 coba Bu. Harganya gimana? Tadi kan satu kancil menuju sungai, lihat 3 gajah saat menuju sungai. Tadi 1. Iya. Gajahnya ada dilihat kan. Terus 3 gajah melihat 2 ekor monyet menuju sungai. Berarti yang menuju sungainya adalah monyet kan, 2 monyet. Nanti 3 kan. Terus setiap monyet kan bawa jari. Berarti 2 monyet kan. Nah, jadi yang original yang bagus jadi 5. Tuh, jadi ya Bapak Ibu ya, nah guru itu nanti harus bisa membuat soal yang seperti itu, yang mendalam. Nama ini kita bukan hanya menilai, ini kan tadi apa ya, bahwa PM itu basicnya adalah mindset. Ya. Jadi bagaimana seorang anak atau kita sendiri ya berpikir bertumbuh. Gitu. Tidak hanya tadi kalau tadi kan jawaban 7 ditambah 5 sama dengan titik-titik pasti jawabannya sama 12 sama dengan 12. Kalau ini kan tidak. Dan kita bukan hanya menilai ya tadi benar tidak bukan, tapi menilai argumen. Itu argumen dari siswa kita itu ya. Dan dengan begitu yakin dan kembali dapat yang dilihat. Nah, itu salah satu contoh ya. Contoh satu lagi, sederhana lah pemahaman data ya. Mau triliunan, mau ribuan, mau jutaan, mau ribuan. Oke ya. Ini ya. Perhatikan ini harus Ibu yang lagi nulis atau lagi ini? Nulis apa? Oh. Nah sekarang kita nulis ya. Coba ditangkap secara ini ya. Oke ya. Soal matematik, Bapak orang matematik. Tapi sederhana. Ya. Dan bermakna ya. Bapak mencoba berkesadaran bermakna dan mengembirakan gitu ya. Konteks ini ya. Soal ini. Nah, 2 buah barang atau lamun kita malah kalau rumah barang Amir membeli 2 buah barang misalnya. Harganya 12.000 2 buah barang. Selisih 2 barang itu 10.000. Pertanyaannya, berapa harga terendah dari barang tersebut?
Ibu berapa? Ya. Ya, oke ya. Jadi sebenarnya itu Pak, kalau di matematik persamaan linear dua variabel, gitu kan? Matematik itu bukan untuk mempersulit, tapi untuk mempermudah, gitu ya. Jadi kalau tadi dua barang berarti X tambah Y sama dengan 12.000 kan itu. Selisihnya misalnya X dikurangi Y sama dengan 10.000. Kalau dijumlahkan jadi 2X sama dengan kalau dikurangi, kalau dikurangi 2X kan taruh perhitungan 2Y ya, 2Y sama dengan 2.000. Berarti ya 2.000. Nah itu ya salah satu contoh ya soal-soal yang bisa biasanya soal sederhana tapi kurang keyakinan sakit lain biar sehingga menemukan pemikiran gitu ya pemikiran. Kalau cerai seperti itu. Nah, saya nanya ke panitia sini. Sudah ditentukan ini belum? Sudah ada kerjasama dengan mitra dulu? Sudah dalam proses. Ada yang belum, maksudnya secara langsung ini belum Pak, jadi nggak kita dulu. Kira sebagian besar oke, tapi secara tulis belum. Sudah tulis belum? Ada yang beberapa baru didatangi masih proses. Terus ini mengenai IHT atau magang guru sudah ada tunjuk untuk magang guru? Ada. Maka itu sudah, cuma kemarin ada satu kembali ya, itu belum fix. Iya. Iya. Iya lah itu. Iya. Menghadirkan praktisi sudah dijadwalkan ya? Iya. Jadi kan kalau kan di sini panitia sudah ya, sudah bekerja gitu ya. Jadi dalam ini kan maksudnya dalam internal ya. Dalam gunanya tadi itu yang pertama ya bahwa kegiatan atau bantuan ini harus mempunyai efek lah ya karena peningkatan kapasitas kita selalu guru gitu. Jadi jangan sampai tidak berefek ya. Yang hasil yang diperoleh kita itu ya harus ditujukan ke siswa tentunya. Sehingga tampilan kita di siswa ya sedikit berbeda lah gitu ya. Pun tadinya misalnya siswa sekali lagi itu ya sekurang-kurangnya pas SD gitu jadi aman, nyaman, anak merasa terlindungi, anak merasa adem, terus kita di dalam pendampingan terhadap mereka itu mereka lebih bersemangat gitu.
Itu sebenarnya sarannya ke sana. Jadi jangan sampai kehadiran kita di kelas setelah beri pelatihan, jadi jangan asuh, gitu ya. Dan tadi kita sampai saatnya harus diajar mereka. Sementara kita kurang care. Jadi kita harus tambah care, kita harus tambah ini, gitu ya, ke siswa. Apalagi sih sudah dibentuk gitu, ya selain ya untuk setiap kan serta wali kelas kita guru wali sudah cuma untuk disosialisasikan atau akan buat bisa Pak baru untuk pemimpinan kodik tadi. iya harus ini harus lebih spesifik kerjanya ya. Sebab guru wali itu ya kalau menurut yang saya baca gitu ya, jadi jumlah siswa jumlah siswa dibagi jumlah guru, semua guru. Nah, kalau itu berapa Pak? 1014 dibagi gurunya 49 20 ini ada 20 ini ada 20 ada berapa setengahnya kalau jadi 20,69 ada yang 20 ada yang 21. Nah upayakan yang itu ya ini kan konsep dari guru wali itu harus mengikuti siswa gitu ya, dari mulai misalnya taruhlah kelas 10 pas kelas 11 dia ikut, kelas 12 ikut, kecuali kelas 12 sudah keluar. Paling mantaunya itu ya, kewajibannya itu supaya mereka ada komunikasi dengan kita di WA ya, dan WA group di apa Peter Sadi itu ya, untuk apa, saya yakin Bapak Ibu dengan guru wali ini ya 3 tahun lah pasti ada chemistry dengan kita, anak-anak kita ya. Sehingga kita tahu latar belakangnya dan segala macamnya itu anak kita lebih inilah lebih mendalam gitu ya. Jadi tidak hanya kenal sama pinter bawor saja gitu. Kita tahu latar belakang anak itu sendiri, visinya bagaimana. Jadi itu sudah sudah dimasukkan ya, sudah. Tetapi untuk pelaksanaan ini untuk ini Pak hasilnya kualitas saja belum disosialisasikan. harus ya dijalankan dulu. Ya. Pelaksanaan program perjanjian kerjasama sudah belum, tapi sudah direncanakan ada ya. Berapa mitra ini yang sudah terrealisasi? Baru apa aja yang ada PH sama APP kemarin lagi masih ini ya. Nah, ya, jadi harus ada modul ajar ya. Ya, modul Belajar, video pembelajaran. Gitu. Ya. Ya. Modul ajar jadi untuk ini aja apa? Produktif atau ya. Sudah ditentukan apanya semacam bagian apa gitu kita pembesaran. Jadi 3 SMK Pak ya bukan Pembesaran ikan itu. Terus ini analisis kesesuaian kepencegahannya
dan Indonesia. Ya. Sertifikat kompetensi nanti itu dari SMA kan ya. Kegiatan makan di awal itu sertifikasinya juga in-house training ada ya. Iya. Tujuh kebiasaan anak manusia hebat, poster, poster aja. Kita sosialisasinya dan caranya menggunakan puskesmas Pak. Dari kegiatannya didampingi oleh guru-guru gitu. Ya. Keterangan. Laporan akhir. Iya. Baik Pak, Ibu ya. Kebetulan saya jadi panitia, jadi apa yang akan saya sampaikan ternyata sudah dilakukan ya. Beberapa yang sudah direncanakan. Gitu. Jadi mencegah saya harus tinggal dan tahu ya. Tapi yang terpenting itu, karena ada kaitan dengan atau karena ini adalah proyeknya skemanya ya, penguatan pembelajaran mendalam, intinya gitu. Apa tadi saya beri ya ilustrasi lah ya, yang dialami oleh saya sendiri, gitu ya, untuk mencapai kesadaran ya. Maka dari itu Bapak Ibu sama gitu ya. Silakan ya buat teman berpikir lebih mendalam tentang apa yang tugas kita ya, selaku guru mata pelajaran ya, selaku kapro ya, juga selaku individu ya, yang mempunyai tanggung jawab berarti hal itu ya, harus ke sana supaya tadi kita tinggal leader dan kita alhamdulillah proyek besar diberi apa panduan gitu ya. Ya, tapi tinggal kita mempelajarinya lebih mendalam ya. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Saja karena rapat ini sebetulnya tujuannya mungkin kita untuk menyamakan persepsi, menyusun rencana dan strategi agar seluruh program kegiatan ini bisa berjalan lancar sesuai dengan jurnis yang berlaku. Nah, adapun output yang diharapkan pada kegiatan ini yaitu dari pertama persiapan, yaitu rapat koordinasi internal ini yang menghadirkan Bapak pengawas pembina. Yang kedua mungkin nanti ada penyusunan dokumen kemitraan yang terbagi menjadi koordinasi terlebih dahulu, lalu berikutnya penyelarasan antara SMK dengan dunia industri. Jadi walaupun di awal tahun ajaran kita sudah melaksanakan sinkronisasi kurikulum, nah ini akan tetap harus dilakukan karena salah satunya pembaharuan kembali. Yang ketiga adanya peningkatan relevansi kompetensi lulusan. Jadi ada kegiatan di mana ada analisis kesesuaian jabatan kerja yang bersesuaian dengan industri. Yang nantinya untuk kesana nanti ada penyusunan materi uji kompetensi. Yang berikutnya nanti ada penyusunan materi kredensial yang berstandar industri, di mana kegiatannya adalah penyusunan modul dan video pembelajaran. Di sini dikhususkan untuk program jurusan dari perikanan. Yang didampingi nanti ada proses pendampingan penyusunannya melalui balai yang ditunjuk yaitu PK. Berikutnya selain itu ada peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan. Kegiatannya ada magang pendidik atau guru, kemudian ada sertifikasi kompetensi pendidik, dan berikutnya ada IHT, dan yang terakhir pada kegiatan peningkatan kompetensi ini adanya dukungan implementasi 7 kebiasaan anak yang baik. Yang berikutnya ada peningkatan relevansi pembelajaran di mana kita mengundang guru tamu. Ya, yang terakhir yaitu nanti ada pelaporan.
Jadi dari mulai persiapan, kemudian program, dan akhirnya ada pelaporan. Nah, mungkin seluruh kegiatan ini ada timeline-nya. Timeline-nya itu karena kita masuk di tahap 4, yang mana yang tadi sudah Bapak Kepala Sekolah tadi sampaikan, kita baru pencairan kemarin di hari Jumat. Berarti kita kurang lebih mempunyai waktu 2 bulan setengah lah ya, 2 bulan 2 minggu. Karena kita masuk di anggaran 2025, berarti Desember laporannya harus selesai. Dimana pelaporan itu di-upload di Takola. Selain dokumen dan yang lainnya harus ada, video dan foto pun harus dipenuhi. Jadi mohon bantuannya pada Bapak Ibu panitia untuk berkolaborasi, ya, bekerja sama untuk menyelesaikan kegiatan ini seperti mana yang dimaksud tadi, bukan hanya menyelesaikan program, tapi juga menjadi sarana positif untuk penguatan pembelajaran. Kepala sekolah sebagai unsur penanggung jawab Bapak Nasional SPD, Ketua Tim Kerja Ibu Nurani Mandanirat SPD, Sekretaris Ibu Maulana, Bendahara Andi Mukti, Bapak Mukti, penanggung jawab pembuatan belajar dan kegiatan pembelajaran Ibu Yenti Rahmayati, penanggung jawab program lulusan materi uji kerja Ibu Anis Sudartati SPD, MD, penanggung jawab hubungan industri Ibu Rekan Pelayanan SPDUD, dan anggota Ibu Mila Kabulan SPD. Selanjutnya SK Tim Pengembang Modul memutuskan Bapak Direktur Kepala Sekolah mengubah selanjutnya mengingat dan selanjutnya serta memutuskan membentuk tim kelompok kerja serta pusat koordinasi belajar mendalam dalam pembuatan belajar dan video pembelajaran. Tim kerja yaitu penanggung jawab pembuatan belajar dan video pembelajaran Ibu Yenti Rahmayati SPDUP, anggota Ibu Dina Nurtulan Putri, anggota Ibu Bella Subartina SPD, dan anggota Bapak Abi Penari SPD. Selanjutnya untuk timeline kerja untuk bulan Oktober kita melaksanakan 2 kegiatan, yaitu di tanggal 16 hari ini dengan pengawas pembina sudah tidak dapat hadir. Rapat koordinasi yang selanjutnya di bulan Oktober nanti ada perubahan yang awalnya tanggal 21 sampai 22, namun kebetulan Bapak Pengawas ada kegiatan di sekolah lain sehingga diubah insya Allah di tanggal 23 dan 24. Nanti mungkin sekaligus koordinasi lagi untuk yang kepegawaian itu. Selanjutnya untuk magang direncanakan dimulai dari tanggal 27 Oktober sehingga di minggu ini mungkin bisa melakukan penjajakan untuk kegiatan penempatan nanti magang di industri mana. Karena menurut informasi yang didapat tidak boleh menggunakan balai, jadi harus industri ataupun diduga ataupun yang penting bisa mengeluarkan sertifikat dan bisa sesuai dengan kebutuhan daripada guru dan siswa nanti. Di sini untuk magang industri, Bu rekan pelayanan PBBR rencananya akan berkoordinasi dengan PT Bangsa Agrobisnis. Nantinya sudah yang ingin saya tanyakan itu berapa kegiatan mana aja yang kira-kira akan penggunaan aula, karena kan maksudnya ada kegiatan lain juga yang mungkin akan menggunakan aula. Jadi kalau misalkan saya sudah pegang tanggal ini mah aman, jadi yang lain kegiatan lain berarti bisa di ya, jadi minta jadwal yang menggunakan aula tanggal berapa aja gitu saya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau untuk magang itu apa namanya, di sertifikatnya itu apakah harus disertakan kompetensi dan jumlah JP-nya, misalkan berapa JP? Kalau misalkan memang harus, itu harus berapa JP selama 20 hari kerja itu? Ya, itu aja mungkin aturan yang harus dilaporkan setelah magang itu. Ya,
apakah berupa laporan hasil magang, ada struktur yang khusus atau sekedar presentasi saja PPT atau bagaimana? Jadi kita persiapan sebelum terjun ke pemagangan. Baik. Izin menjawab sesuai dengan hasil juri yang dilaksanakan. Untuk yang pertama pembangunan aula, nanti saya akan coba disesuaikan karena memang ini paling beberapa kegiatan selebihnya karena ini kegiatannya di luar. Mungkin ada 4 atau 5 kali ya kalau nggak salah. Hanya sarana yang sama analisis itu aja. Penyusunan modul paling nanti. Jadi ada 4 kegiatan penyusunan modul yang menggunakan aula itu. Penyusunan itu hanya tatap mukanya awal karena nantinya akan dikerjakan secara dari masing-masing pembukaan aja mungkin. Nah karena bimbingannya nanti dengan pihak aula itu via PON atau aplikasi kayak gitu. Untuk sesuai pelaksanaannya tidak bukan berarti dari tanggal 3 sampai 28. Jadi kemungkinan kita ambil di tanggal berapa nanti untuk balai bisa menentukan jadwal sehingga nanti makanya di sini belum terjadwal khusus, kita belum membuat surat untuk kejadwalan dari balai nanti seperti itu. Itu untuk yang penyusunan modul ajar. Terus kalau untuk analisis sesuai jabatan ini sudah tentu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau untuk praktisi mengajar di sekolah mungkin nanti bisa di RS atau di kelas. Jadi untuk yang tanggal 19 atau 20 November bisa di bulan. Jadi hanya 5 kegiatan mungkin nanti yang akan dijalankan. Kecuali yang sangat sehat dengan pembuatan modul itu belum bisa ditentukan jadwalnya untuk itu dulu seperti itu. Jadi di bulan Desember ini ada dua kegiatan 10 sampai 11 untuk penggunaan aula. Setelah itu untuk salah sehat nanti 27 November. Ya. Ya, ini masih belum pasti rencana karena tadi yang mereka katanya itu terus ini juga untuk pemateri kita masih belum bisa menentukan karena koordinasi dengan Pak Ilmu jadwalnya juga udah penuh. Katanya kemarin mau untuk yang lantai benar-benar untuk pemateri ya untuk di planning ini ya bisa saja menggunakan pengawas. Kalau itu pengawas sudah ada yang